Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undun Nur Saadah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Sukacai 1. Tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berikutnya yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri siswa. Jika siswa memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri siswa adalah motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal siswa. Berikutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru, yaitu ada 5. 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, yaitu guru mampu mengarahkan siswa-siswanya dalam memecahkan masalah-masalahnya dan mengarahkan para siswa dalam proses pengambilan keputusan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri siswa. Berikutnya yaitu yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Berikutnya itu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, dengan nilai visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang selalu berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembangnya siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada siswa. Selanjutnya, budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan selalu berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, maka dalam pembuatan prakarsa perubahan
harus mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yaitu refleksi. Pertanyaannya yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep yang ada pada modul ini, yaitu yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan di sekolah, serta diimbaskan pada rekan sejawat. Pertanyaan berikutnya adalah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan dalam modul ini, yaitu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yaitu berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi siswa diantaranya merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya sebagai manajer dalam menghadapi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sering mengalami siswa yang tidak melaksanakan piket dan tidak mengikuti pelajaran dengan serius. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus melakukan dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah siswa sudah mulai terlihat motivasi internalnya untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan. Apa yang kamu lakukan terhadap temanmu? Ibu yakin pasti ada alasannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah guru harus melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua siswa, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan kelas dan sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.